Bagaimana sebuah suku kuno dari dataran tinggi Tibet bisa membentuk peradaban di Assam? Apa rahasia tarian mereka yang menyerupai gerakan kupu-kupu? Dan mengapa sebuah tanaman sederhana dianggap sebagai simbol kehadiran Dewa Agung? Semua jawabannya ada di sini. Jangan lewatkan cerita lengkapnya dan dukung terus channel YouTube Tribes Explorer dengan menekan subscribe, like, dan share. Bersama kita jelajahi lebih banyak suku unik dan warisan budaya yang hampir tak dikenal dunia. Suku Bodo adalah salah satu etnis tertua dan paling berpengaruh di wilayah timur Laut India, khususnya di negara bagian Assam. Mereka merupakan bagian dari rumpun Tibeto-Burma, dikenal dengan budaya agraris yang kuat, tradisi spiritual kuno, serta sejarah panjang perjuangan mempertahankan identitas. Keunikan inilah yang menjadikan Bodo sebagai salah satu suku yang paling menarik untuk dipelajari di India. Suku Bodo merupakan salah satu kelompok etnis tertua di India Timur Laut. Mereka diyakini berasal dari kawasan dataran tinggi Tibet, lalu bermigrasi secara bertahap menuju lembah Sungai Brahmaputra di Assam ribuan tahun yang lalu. Dari migrasi besar inilah lahir komunitas Bodo Kachari, salah satu kelompok awal yang membentuk pondasi budaya dan peradaban kuno di wilayah tersebut. Sejak masa kerajaan-kerajaan awal di Assam, masyarakat Bodo telah memainkan peran penting dalam dinamika politik dan sosial. Mereka berkontribusi dalam pembentukan identitas budaya Assam, sekaligus mempertahankan ciri khas mereka sendiri. Meski hidup berdampingan dengan berbagai suku lain, Bodo tetap menjaga bahasa, tradisi, dan adat leluhur yang menjadi identitas utama mereka hingga kini. Keberadaan mereka yang panjang dalam sejarah menjadikan suku Bodo sebagai salah satu komunitas paling berpengaruh dalam perkembangan budaya dan etnografi Assam. Suku Bodo merupakan salah satu kelompok etnis terbesar di Assam, India. Mereka terutama mendiami Assam bagian barat dengan konsentrasi utama di 4 distrik, Kokrajhar, Chirang, Baksa, dan Udalguri. Selain di Assam, komunitas Bodo juga ditemukan di beberapa wilayah sekitar seperti Meghalaya, Bengal Utara, bahkan hingga sebagian kecil kawasan di Nepal, hasil migrasi dan penyebaran historis mereka. Sebagai pengakuan atas identitas dan hak otonomi masyarakat Bodo, pemerintah India bersama berbagai organisasi Bodo membentuk wilayah administratif khusus bernama Bodoland Territorial Region atau BTR. Kawasan ini lahir melalui perjanjian damai dan dirancang untuk memberikan ruang lebih besar bagi Bodo dalam mengelola budaya, pemerintahan lokal, serta pembangunan komunitas mereka. Keberadaan BTR menjadikan suku Bodo salah satu kelompok etnis yang memiliki wilayah otonomi paling jelas di India Timur Laut. Bahasa Bodo, atau biasa disebut Boro, merupakan salah satu bahasa penting dari rumpun Tibeto-Burma yang digunakan oleh masyarakat Bodo di Assam. Bahasa ini memiliki status istimewa sebagai bahasa resmi daerah di Assam, menegaskan kedudukannya dalam budaya dan administrasi lokal. Dalam penulisannya, bahasa Bodo menggunakan aksara Devanagari yang kini menjadi standar resmi. Bagi masyarakat Bodo, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas etnis yang sangat kuat. Melalui bahasa inilah sejarah, tradisi, lagu rakyat, dan kisah leluhur diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian bahasa Bodo menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas, jati diri, dan kebanggaan mereka sebagai salah satu komunitas tertua di India Timur Laut. Kepercayaan dan praktek spiritual suku Bodo telah mengalami perkembangan panjang dari masa ke masa. Pada awalnya, masyarakat Bodo menganut animisme, yaitu keyakinan kepada roh alam, leluhur, dan kekuatan-kekuatan gaib yang diyakini mengatur keseimbangan hidup. Seiring waktu, banyak anggota komunitas ini yang kemudian memeluk Hindu aliran Batoism, Kristen, serta perpaduan antara tradisi lokal dengan ajaran Hindu. Dalam Batoism, agama tradisional paling berpengaruh bagi masyarakat Bodo, mereka menyembah Bato yang dipercaya sebagai dewa agung dan sumber segala kehidupan. Simbol paling suci dalam kepercayaan ini adalah si jauplan, sejenis tanaman yang ditanam di halaman rumah. Tanaman ini dianggap sebagai representasi kehadiran Bato
sekaligus penjaga harmoni dan kesejahteraan keluarga. Keragaman keyakinan ini mencerminkan bagaimana suku Bodo mampu mempertahankan akar spiritual mereka sembari beradaptasi dengan perubahan zaman dan pengaruh agama luar. Suku Bodo dikenal sebagai masyarakat agraris yang sangat bergantung pada kekayaan alam. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi mereka, dengan padi sebagai tanaman utama yang tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya yang mendalam. Selain padi, masyarakat Bodo juga membudidayakan jute atau rami, berbagai sayuran lokal, serta mengembangkan perikanan dan peternakan sebagai sumber pendapatan tambahan. Bagi komunitas Bodo, kegiatan bertani bukan sekadar pekerjaan, melainkan bagian dari identitas kolektif. Pada musim panen, mereka biasanya mengadakan berbagai ritual syukur sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan kekuatan spiritual yang dipercaya menjaga kesuburan tanah. Tradisi ini mencerminkan hubungan harmonis antara masyarakat Bodo dan lingkungan, serta peran penting pertanian dalam menjaga keberlangsungan hidup mereka. Budaya suku Bodo dikenal sangat kaya, penuh warna, dan melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Seni dan tradisi mereka mencerminkan hubungan yang harmonis dengan alam, spiritualitas, serta nilai komunal yang tinggi. Beberapa simbol budaya paling khas dari suku ini antara lain, tari tradisional paling terkenal di kalangan Bodo ditarikan oleh para perempuan dengan gerakan lembut menyerupai kupu-kupu. Tarian ini biasanya ditampilkan pada festival Buisagu sebagai ungkapan kegembiraan dan rasa syukur. Musik Bodo menggunakan berbagai alat khas seperti siafung, seruling panjang, kham, gendang, tarhah, dan jotah. Alunan musiknya sering mengiringi ritual, tarian, maupun perayaan adat. Perempuan Bodo dikenal sebagai penenun ulung. Mereka menenun kain tradisional seperti dohona, shawl, dan gamosa dengan motif-motif geometris dan warna cerah yang menggambarkan identitas budaya mereka. Berbagai upacara tradisional seperti Kherai Puja dan Bato Puja menjadi bagian penting dalam kehidupan spiritual. Ritual ini mencerminkan perpaduan antara kepercayaan kuno dan praktik budaya yang diwariskan turun-temurun. Suku Bodo adalah salah satu komunitas paling menarik di India Timur Laut dengan sejarah panjang, budaya yang kaya, dan tradisi yang tetap hidup hingga hari ini. Dari bahasa, tari, hingga spiritualitasnya, setiap aspek kehidupan mereka menunjukkan kekuatan identitas yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Jika Anda ingin terus mengenal suku-suku unik di berbagai belahan dunia, dukung terus channel YouTube Tribe Explorer dengan cara subscribe, like dan share, nyalakan lonceng notifikasi. Dukungan Anda sangat berarti untuk terus menghadirkan konten budaya yang mendalam, inspiratif, dan membuka wawasan tentang keberagaman manusia di seluruh dunia.